Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisfu Laili. Untuk hari kedua Matsama, materinya adalah Akhlakul Karimah. Akhlakul Karimah ini terdiri dari dua kata. Yang pertama akhlak dan yang kedua al-karimah. Akhlak sendiri itu berartikan sesuatu yang melekat pada jiwa manusia, yang daripadanya lahir perbuatan-perbuatan yang mudah tanpa melalui proses pemikiran atau pertimbangan. Maksudnya adalah perbuatan yang kita lakukan itu spontanitas, tanpa memikirkan atau mempertimbangkan terlebih dahulu. Jadi langsung tanpa waktu untuk berpikir. Nah, itulah yang dimaksud dengan akhlak. Kemudian yang dimaksud dengan al-karimah atau kata dasar dari karim itu berarti baik atau mulia. Nah, kemudian akhlakul karimah itu sendiri, dua kata yang disusun tadi kemudian menjadi akhlakul karimah adalah akhlak atau perbuatan baik atau yang biasa disebut dengan akhlak terpuji. Yang dimaksud akhlak karimah di sini bukan hanya akhlak baik kita kepada manusia saja, akan tetapi akhlak baik kita kepada Allah, karena kita sebagai hambanya juga harus bersikap atau berakhlak baik kepada Allah. Dan dalam hadis Baihaqi dan Malik itu sudah disebutkan bahwa saking pentingnya akhlak manusia, akhlakul karimah itu diriwayatkan dalam sebuah hadis Baihaqi dan Malik, sesungguhnya yang berbunyi, sesungguhnya Rasulullah diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, perlu diingat, setiap siswa-siswi MTS Syahid pun harus memiliki akhlakul karimah dan harus ditanamkan sejak dini. Akhlakul karimah yang perlu ditanamkan sejak dini oleh kalian sebagai siswa-siswi MTS Syahid yaitu diantaranya berpakaian rapi dan sopan dan berbicara yang santun. Berpakaian yang rapi dan sopan di sini berbeda ya antara laki-laki dengan perempuan. Untuk yang laki-laki itu berpakaian sopannya memakai pakaian yang rapi, tidak sobek dan bolong. Karena sekarang banyak remaja yang masa kini banyak mengikuti tren bajunya dirobek, bolong, bahkan sengaja disobek ataupun sengaja dirawi-rawi. Nah, itu tidak boleh. Terus kemudian rambut tidak bersemir, tidak bertindik, karena memang untuk laki-laki agama tidak menganjurkan untuk laki-laki itu bertindik. Dan yang laki-laki tidak boleh memakai kalung karena yang memakai perhiasan hanyalah perempuan. Untuk berpakaian rapi dan sopan khususnya perempuan itu memakai pakaian rapi dan yang menutup aurat. Kemudian tidak memakai pakaian yang ketat dan tidak transparan. Karena banyak sekali yang remaja masa kini, terutama yang perempuan, ketika dia keluar rumah, dia memakai kerudung, namun pakaiannya ketat. Pakaiannya kaosnya sangat ketat dan bahkan tipis kelihatan tubuhnya, kulitnya. Terus berpakaian rapi sopan untuk yang perempuan juga memakai jilbab karena memang rambut itu adalah aurat untuk perempuan. Dan untuk yang perempuan tidak memakai sama dengan yang laki-laki, yaitu tidak memakai pakaian yang bolong atau robek. Sama halnya dengan yang laki-laki, karena pada sekarang banyak perempuan pun yang memakai celana jeans misalnya, tapi lututnya itu dirobek, sengaja robek dan sengaja kelihatan kulitnya atau lututnya.
Cara berpakaian pun kalian harus membedakan tempat berpakaiannya. Maksudnya kalian harus membedakan tempat berpakaian kalian ketika pergi ke sekolah ataupun ke masjid dan pergi ke pasar ya. Misalkan kalian kalau pergi ke pasar hanya menggunakan daster dan berkerudung saja, tidak dibolehkan dan tidak bisa kalau misalkan pergi ke sekolah kalian menggunakan daster dan berkerudung saja ya, karena itu merupakan pakaian tidak sopan untuk berpergian ke sekolah. Nah, seharusnya kalian kalau pergi bersekolah ke sekolah itu menggunakannya, untuk yang laki-laki itu menggunakannya ke celana panjang, bukan yang celana pendek terus yang robek pula. Itu tidak boleh kalau pergi ke sekolah. Karena selain memakai seragam, karena misalkan untuk saat ini kan kita berangkat sekolah memang tidak memakai seragam karena di musim pandemi, makanya ketika kita pertemuan di sekolahan terkadang aturan sekolahan memang tidak menggunakan seragam. Nah, menggunakan baju bebas, tetapi tetap ada aturannya, tidak boleh memakai celana pendek robek. Dan khusus yang perempuan pun masih banyak para siswi yang menggunakan baju lengan panjang akan tetapi berjenis bahan yang kaos, jadi tubuhnya masih kelihatan. Seharusnya kan memakai pakaian yang longgar dan tidak ketat dan menggunakan rok, bukan celana ya. Dan jangan lupa sebelum berangkat ke sekolah juga mandi. Nah, ini adalah contoh berpakaian bagi yang perempuan ketika membedakan pergi ke pasar dan pergi ke sekolah. Yang sebelah kiri itu adalah contoh ketika kalian pergi ke sekolah di musim pandemi. Nah, yang sebelah kanan itu adalah contoh kalian pergi ke pasar, akan tetapi di foto ini tidak menggunakan kerudung, itu hanyalah sampel saja, menggunakan daster dan kerudung saja gitu ya. Nah, kemudian contoh akhlak terpuji untuk siswa-siswi syahid adalah berbicara santun. Berbicara santun adalah berbicara lemah lembut dengan menggunakan bahasa yang sopan. Nah, ketika kita berbicara dengan orang tua atau guru, harus dibedakan berbicara kita kepada teman. Ketika berbicara dengan orang tua atau guru, kita menggunakan bahasa Indonesia atau kromo inggil dengan intonasi yang rendah, tidak membentak-bentak dan tidak dengan nada yang tinggi. Nah, ketika kalian berbicara dengan teman kalian, itu bisa menggunakan bahasa kromo ngoko atau bahasa Indonesia yang biasa ya, tanpa berkata kasar pula. Karena sesama teman pun kita tidak boleh menyakiti dengan berbicara kasar. Nah, adapun etika berbicara kita selain bertatap muka, kita juga harus santun berbicara ketika kita mau WhatsApp dengan guru. Nah, ketika kita mau WhatsApp dengan guru itu dibedakan dengan WhatsApp dengan teman kalian ya. Nah, masih banyak sekarang ini murid-murid yang WA WhatsApp dengan guru hanya dengan bahasa yang singkat tanpa kalimat yang sopan. Contohnya seperti ini. Yang pertama ini adalah contoh kalimat yang salah ya. Ketika ada murid yang WhatsApp dengan guru, itu langsung menanyakan, "Bu, liburnya kapan?" Gitu ya, tanpa ada salam dan lain sebagainya. Nah, seharusnya ketika kita WhatsApp dengan guru, itu ada tata caranya, ada toto kromonya, yaitu dengan kita mengucapkan salam terlebih dahulu, mengucapkan maaf ketika guru sudah menjawab
WhatsApp kita, membalas WhatsApp kita. Nah, kita ucapkan terima kasih ya. Seperti itu. Nah, sampaikan juga kita itu murid kelas berapa, kayak gini. Ya, contoh di yang bawah. Assalamualaikum, maaf mengganggu. Ini saya Putri, murid kelas 7A. Saya mau tanya, apakah besok sudah mulai libur sekolah, Bu? Nah, seperti itu ya tata caranya. Lebih sopan daripada WhatsApp guru dengan yang kalimat di atas. Nah, sekiranya itu yang bisa saya sampaikan tentang materi akhlakul karimah. Ada tugas untuk siswa. Ya, itu tugasnya di sini sudah saya terangkan. Contoh akhlakul karimah kepada sesama manusia ya. Belum menjelaskan akhlakul karimah kita kepada Allah. Nah, tugas kalian adalah ada 2 tugas. Yang pertama, carilah 5 contoh akhlak baik kita atau akhlakul karimah kepada Allah. 5 ya, 5 contoh dan 2 ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang akhlakul karimah beserta artinya. Nah, tugas itu nanti dikumpulkan setelah kalian masuk sekolah dan dikumpulkan kepada pengisi materi ya. Saya tunggu. Sekiranya hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih yang sebanyak-banyaknya sudah atas perhatian. Cukup sekian, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekeliruan dalam penyampaian. Yang terakhir, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas perhatian kalian. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.